Ada pertanyaan? Mengenai jamak tadi. Jadi kalau misalnya seperti orang-orang yang berprofesi sebagai geologis itu kan mereka sering sekali bertugas keluar daerah, hutan-hutan, kampung-kampung gitu. Selama misalnya 1 minggu gitu. Nah, dalam melakukan perpetaan itu gitu, misalnya dia harus membuat peta sekitar 20 km gitu. Itu kan berhari-hari itu. Nah, dalam dia berjalan kaki melakukan tugasnya itu apa boleh diperbolehkan jamak juga? Ya, karena dalam perjalanan sebelumnya dia sudah tahu berapa jumlah hari dia akan melakukan safar, maka dia boleh cuma menjamak 4 hari saja. Ya, karena dia sudah tentu jadwal dia. Kita perjalanan kita ni ya seperti orang perjalanan haji atau umrah lah. Kita perjalanan sekian hari, berarti sampai batasan itu saja dia boleh untuk mengsafar atau menjamak yang 4 hari saja. Yang lebih daripada itu tak boleh lagi. Itu dia. Jadi karena sudah jelas jumlah bilangan hari yang akan dia pakai. Baik, ada yang lain? Silakan Pak Maskur. Kita tak dapat itu tu Pak Maskur. Di kita pokoknya selagi dia dalam keadaan musafir tetap boleh dia mengqasar. Walaupun dia sudah sampai ke tempat tujuan dia tadi. Tadi katanya bahawa kalau seseorang sudah sampai di tempat tujuannya, maka dia boleh jamak tapi tak boleh qasar, kan begitu tadi? Oh, enggak. Di kita enggak. Di kita jelas dalam ayat itu, idza darabtum fil ardi fataqsirus salah, kan? Idza darabtum fil ardi fataqsirus salah. Apabila kita sudah darabtu fil ard, darab maksudnya ketika kita melakukan musafir, maka kita dibolehkan untuk mengqasar. Jadi boleh jamak berarti boleh qasar gitu. Jadi tak apa-apa, boleh. Tidak mesti harus jamak saja dan dibolehkan untuk mengqasar. Ada yang lain? Silakan. Kita dalam musafir, kita dalam keadaan enggak, kalau posisi seperti itu langsung saja kita salat zuhur jamak. Dia begini dia. Kita ada kekeliruan kita. Salat zuhur, kalau kita ingin menjamak salat asar, niat salat zuhur tu sudah niat jamak namanya. Maka disebutkan di sana majmu'an ma'al asli. Jadi cara niatnya, sengaja aku salat fardu zuhur. Kita ingin 4 umpamanya. Sengaja aku salat fardu zuhur 4 rakaat yang dijamak beserta asar, wajib karena Allah. Setelah salam langsung kita berdiri. Nak jamakkah, nak qasarkah kita atau nak tidak? Ini asar lagi nih. Jadi tetap niatnya tadi membawa asar. Buka dalam kitab-kitab fikih seperti itu niatnya. Bukan salat zuhur biasa. Di kita kan banyak niatnya kan salat zuhur biasa saja. Umpama kita ketika maghrib ingin kita musafir maghrib dengan isya. Kebanyakan kita biasanya pas di maghrib itu kita niat salat maghrib biasa saja. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbil Allahu akbar. Tidak seperti itu dalam fikih. Karena setelah selesai salam kita akan menjamak. Jadi bagaimana niat? Niat usalli fardal maghribi majmu'an ma'al isya'i salasa raka'atin lillahi ta'ala. Gitu niat jamak. Maghrib jamak, zuhur jamak. Begitu dalam fikih. Zuhur, asar macam ni. Jadi kalau seperti tadi, buat zuhur langsung. Usalli fardal zuhri majmu'an ma'al asri arba'a raka'atin fardan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Setelah selesai salam kan masuk waktu asar nih. Masuk waktu asar langsung niat usalli fardal asri. Kita jamak daripada kita asar ke maghrib, asar ke zuhur, berarti kita jamak takhir berarti. Zuhur berarti asar.
atau dalam perjalanan ada halangan. Kita bawa asar kita bawa zuhur ke asar. Masih ada waktu zuhur kan? Masih ada waktu zuhur, tapi setelah kita silakan sholat zuhur parakat atau azan Masuk asar. Waktu ada mungkin sekian kita dapat kita laksanakan 2 rakaat sholat zuhur. Mesti masuk asar. Apa kita lanjutkan sholat zuhurnya atau gimana? Nah, kalau hadis yang sudah kita baca dalam Ramadan kemarin, walaupun orang tadi mendapatkan 1 rakaat di waktu itu, maka dia termasuk solat di waktu itu. Ya, begitu dia. Jadi kalau begitu, berarti kita salatnya salat zuhur lebih didahulukan, kemudian setelah itu asar. Cuman posisi asarnya ini, kita berarti salat asar di waktunya berarti. Ya, bagaimana dengan zuhur? Iya. Zuhur masih ada. Ya, kita salat zuhur yang dijamak beserta asar. Yang posisi asarnya ini macam mana kita? Berarti kalau seperti itu, kita berarti salatnya salat dalam waktu berarti kedua-duanya itu. Zuhur di dalam waktu zuhur, asar di dalam waktu asar. Berarti tak ada jamak takhir, tak ada jamak takdim berarti. Itulah. Mana kita jamak takdim? Karena setelah salat zuhur kita langsung waktu asar masuk. Kita zuhur tadi niat jamak kita. Rupanya asar masuk juga kita. Berarti salat asar di waktu asar, salat zuhur di waktu zuhur berarti. Jadi tak jadi kita jamak berarti. Berdosa kita. Ini saya pernah bertanya ke Kiai Idrus Ramli, katanya sesuai dengan pertanyaan seperti itu, kata beliau, dengan kondisi karena kita ada ilatnya musafir. Musafir ni kan banyak rukhsah. Jadi karena kita sedang dalam keadaan musafir, maka kita tidak berdosa. Tapi kalau kita tidak sedang dalam keadaan musafir, memang kita mendapatkan dosa gitu dia. Karena awak lah niat jamak, rupanya jadi kita jamak kan? Kan tak jadi kita jamak jadinya. Karena salat zuhur di waktu zuhur, salat asar kita di waktu asar. Tidak ada jamak takhir, tak ada jamak takdim. Begitu dia. Cuman yang tadi yang saya sampaikan tadi tentang niat tadi itu seperti itu dia. Boleh kita mengikut kepada orang mukim, boleh. Cuman kita tadi, jadi kita nak ke Padang umpamanya, sampai di Bangkinang orang salat maghrib. Bolehkah kita mengikut kepada orang yang sedang salat maghrib? Tadi boleh. Sebagaimana hadis riwayat Abdullah bin Umar juga sudah kita baca dalam Muwatta sebelumnya. Tapi niat kita seperti apa? Karena kita sudah niatnya jamak, nanti isya kita jamak, niat mesti jamak maghrib. Bersamaan bersama isya. Jadi usalli fardal maghribi salasa rakaat, usalli fardal maghribi majmu'an ma'al isya'i. Atau kalau bahasa kita ya, sengaja aku salat fardu maghrib yang dijamak beserta isya 3 rakaat karena Allah. Allah ber3 rakaat. Bukan menggabungkan isya dengan, bukan menggabungkan maghrib dengan isya, enggak. Kalau gabungan 1 salam aku 7 rakaat 1 salam. Ngolah mak orang aku mana ustaz itu kata dia anur ustaz itu kata. Enggak, dia diniat saja kita bunyikan. Tapi di jumlah bilang beda. Jadi setelah 3 rakaat selesai salam imam kita langsung berdiri. Langsung berdiri baca niat salat isya. Sengaja aku salat fardu isya jamak. Jamak apa tu? Jamak takdim. Karena membawa waktu isya ke waktu maghrib. Sengaja aku salat fardu isya jamak takdim. Kalau qasar kita, qasar 2 rakaat karena Allah. Kalau tidak qasar berarti 4 rakaat karena Allah. Itu dia. Saya baru faham itu ketika mengaji di Mesir. Jadi waktu di pesantren dulu tidak juga begitu faham karena kita jarang musafir. Ketika di Mesir dijelaskan oleh Syekh begitu mendetail mengaji Hasya Bajuri dulu. Seperti itu cara niatnya. Pak Bukhari. Gimana? Iya, mengikut imam karena Allah. Kita makmum. Boleh. Hadis Abdullah bin Umar kan. Jadi niatnya tadi itu, sengaja aku salat fardu maghrib yang dijamak beserta isya. Yang dijamak beserta isya itu maksudnya setelah itu kan langsung salat isya kita. Lebih mudahnya mungkin lihat di dalam buku
tuntunan salat lengkap kita itu dulu ada warnanya warna biru-biru langit itu. Itu di sana tuh bagus sekali niatnya itu. Dimunculkan itu. Atau dalam kitab perukunan umumnya ma'ruf niat salat jamak seperti itu. Kebanyakan kita nak ketika salat maghrib pada kita niat jamak nanti setelah itu. Kita niat seperti biasa saja. Kalau dalam fikih salah itu. Begitu. Ustaz, ngapa pula kita jamak-jamak lagi Ustaz? Kan kita pakai mobil sendiri. Kita yang nyetirnya. Bisa kita berhenti. Masjid banyak. Nabi mobil sendiri juga. Kuda Nabi sendiri. Nabi sopirnya. Nabi jamak kok. Jadi jangan Allah beri kita kemudahan, ambil kemudahan itu. Justru kalau tak kita ambil kemudahan itu, kita bagian daripada orang yang sombong kita. Ada kemudahan, ambil kemudahan. Ada fasilitas Allah berikan, ambil. Jangan sampai tidak kita ambil. Allah tu kan, maka dalam dalam ayat itu kan sudah disebutkan us'alaha, kan sesuai dengan taqatin nas, kemampuan kita. Allah faham. Kalau dipaksa juga nanti bahaya begini. Ini ada rukhsah, ambil lah. Saya pernah berdebat itu dengan orang, dengan teman, ya faham agama juga dia. Saya jamak waktu asar, saya bawa di waktu zuhur, jamak takdim. Dia enggak, dia solat zuhur saja. Saya enggak jamak, kata dia. Kenapa enggak jamak? Ngapo jamak, kata dia. Mobil kita yang rental, kata dia. Bisa kan kita sampaikan ke sopir, berhenti sopir apa semacam. Oh iyalah, saya jamak, kata saya. Saya jamak karena ada perintah Allah. Karena menurut Imam Hanafi wajib Pak, kalau kita musafir jamak, wajib. Wajib hukumnya menurut mazhabnya Imam Hanafi. Wajib kalau kita musafir karena perintah Allah. Idza darabtum fil ard fataksirus salat. Fataksirus salat, maka qasarlah salat. Itu perintah, wajib hukumnya. Jadi berdebat, ayalah terserah antum, kalau antum tidak apa, tapi saya jamak, kata saya. Dah selesai. Waktu berjalan, nak dekat waktu asar, dia sedang menggendong anaknya. Menggendong anak memang pakai pempes. Rupanya tembuslah pempes sang anak ni. Tembus habis. Baju, celana habis. Kena dia. Jadi kata dia, baju tak ada lagi ni. Jadi tak mungkin saya solat ini. Macam mana cara solat ini? Terpaksalah sampai di Pekanbaru solat. Sampai di Pekanbaru jam 10. Berarti asar qadha, maghrib qadha, isyalah baru dia salat di waktu. Jadi kata saya itu. Jadi hikmahnya ada sebenarnya Allah ciptakan. Jangan kita memandai-mandai gitu. Ada hikmah Allah ciptakan. Allah beri keringanan qasar jamak saja, qasar saja, kata saya. Jangan apa? Ya itulah, katanya. Yalah, terima kasihlah Ustaz, kata dia. Kan? Saya tak panjang nak berdebat tadi, tapi Allah langsung menunjukkan kepada anda hujah itu. Jadi orang-orang yang kare-kare kepala tu kadang tak perlu buat layani no. Lopek juga yang pelopek aja. Ada maksudnya itu akan tahu nanti Allah beritahu. Tu kan kata saya tadi. Saya cuma menyebut. Tu kan kata saya. Allah langsung menunjukkan kepada awak apa hikmah menjamak salat itu. Allah beri kita keringanan. Nah, saya maghrib berhenti, kami bisa salat. Ente nak salat kan, kata saya. Macam mana nak salat, pakaian nak ganti nak ada. Dua waktu salat hilang. Asar hilang, maghrib hilang, barulah isya. Itulah dia. Jadi ada hikmahnya semuanya yang Allah jadikan, yang Allah ciptakan untuk kita. Baik, insya-Allah kajian kita di pekan yang akan datang kita lanjutkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Demikian, mohon maaf bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.